Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini kita berdoa dulu ya. Mohon kepada ketua kelas untuk pimpin doa dan juga membaca Quran surat Al-Ikhlas ya. Kepada ketua kelas, silakan. Istami, Iqra, Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan dengan membaca surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, terima kasih kepada ketua kelas ya. Semoga dengan pembacaan dan doa dan juga pembacaan Quran tadi, mudah-mudahan pembelajaran hari ini menjadi lebih lancar dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran Anda dulu ya. Aulia, Dirbo, Zamzalina, Dirbo, Dwi Adanti, Dirbo, Amilatus, Dirbo, Sri Atika, Dirbo, Dusnita. Dirbo. Berarti hadir semua ya? Iya, Bu. Bu. Alhamdulillah, berarti sehat semua ya. Baik, hari ini ada yang tahu kita akan mempelajari apa? Ada terhadap teman dan tetangga. Hari ini kita akan membahas adat kepada saudara, teman, dan tetangga. Sebelum kita memasuki pembelajaran ini, Ibu akan mengulas sedikit pembelajaran pada minggu lalu. Ada yang masih ingat? Ada Bu. Kepada diri sendiri. Ya, akhlak kepada diri sendiri. Ada masih ingat apa itu akhlak kepada diri sendiri? Ada? Alia, silakan. Akhlak kepada diri sendiri itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, berilmu, bekerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif. Benar sekali. Akhlak kepada diri sendiri itu adalah 5. Yang pertama itu berilmu, yang kedua apa tadi? Sudah diulang oleh tadi? Kerja keras, Kerja keras. Yang ketiga? kreatif, inovatif, Inovatif. produktif, Produktif. Yang kelima inovatif. inovatif. Nah, itu merupakan adab kepada akhlak kepada diri sendiri. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai adab kepada saudara, teman, dan juga tetangga. Nah, sebelum kita membahas bagaimana bentuk dari Nah, tujuan Anda mempelajari hari ini adalah agar Anda mengetahui pentingnya adab kepada saudara, teman, dan tetangga, dan kemudian juga bagaimana dalilnya, kemudian Anda dapat mengidentifikasi ciri-ciri dari adab kepada saudara, teman, dan tetangga, dan juga apa hikmah dari kita beradab ini. Nah, sebelum itu kita membahas itu apa itu adab. Nah, adab adalah bagaimana cara kita bersikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari agar hubungan dengan Allah dan sesama manusia tetap terjaga dengan baik dan harmonis. Contoh adab itu bagaimana? Tahu? Contoh adab sopan dan santun, Bu. Ya, sopan dan santun, menghormati, saling menghargai. Nah, itu adalah contoh dari adab. Nah, kemudian kita harus mengetahui dulu apa itu saudara. Orang yang merasa darah
kelas sebelah itu termasuk tetangga kan? Iya. Ya. Jadi hakikatnya kita saudara, teman dan tetangga ini saling berkaitan ya. Nah kemudian hadis perintah adab kepada saudara, teman dan juga tetangga ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau bantu ibu bacakan, siapa bisa? Alias, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah artinya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tetangganya. Nah ini merupakan salah satu hadis yang memerintahkan kita agar berbuat baik kepada tetangganya. Jadi di sini ada ditekankan yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah yang memuliakan tetangganya. Berarti kalau kita sebagai muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita harus bagaimana? Memuliakan tetangga. Kalau kita tidak memuliakan tetangga kita, maka itu kita merupakan orang yang tidak beriman ya. Nah kemudian juga terdapat dalam Quran surah An-Nisa 36. Tolong bantu satu lagi bacakan. Cukup artinya saja. Sudah jelas, silakan. Baiklah, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran surah An-Nisa ayat 3. Baik, dalam Quran An-Nisa 36 ini Allah memerintahkan kita bagaimana? Tidak menyebutkannya dengan siapapun, Bu. Ya, tidak menyebutkannya. Kemudian Berbuat baik pada kedua orang tua, kerabat, yatim, orang miskin, tetangga dekat dan jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. nah di sini Allah menekankan berbuat baiklah kepada dua orang tua ibu bapak, adik kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh dan teman sejawat. Nah ini menekankan pentingnya adab dalam kepada saudara, teman dan juga tetangga ya. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya. Nah selanjutnya kita masuk kepada bentuk ciri adab dan saudara. Nah yang pertama itu adalah adab kepada saudara ya. Nah bisa tolong bacakan ini? Pertama, Gus Minta, silakan. Saling mengunjungi, saling menyapa, dan tidak memutuskan hubungan keluarga. Dalam Islam kita diajarkan bahwa meskipun sibuk, tetap harus menjaga hubungan dengan saudara, terutama yang tinggal dekat dengan kita. Harus ikhlas, tidak boleh punya niat buruk, hanya datang kalau ada keberuntungan. Berkunjung hanya ingin menjaga hubungan baik. Betul. Yang pertama itu ciri atau bentuk dari adab saudara itu menjalin silaturahmi antar saudara. Nah, bagaimana cara kita menjalin silaturahmi antar saudara? Itu pertama saling mengunjungi, saling menyapa, dan tidak memutuskan hubungan keluarga. Nah, misalnya kita bertetangga dengan saudara kita. Saudara kita ada di depan rumah nih, kita lewat. Terus kita nyelamangan di lewat. Itu adab yang baik atau yang buruk? buruk. Buruk. Seharusnya kita bagaimana ke saudara kita itu? Menyapa ya. Nah kemudian saling perhatian dan kasih sayang. Nah bagaimana perhatian dan kasih sayang di dalam saudara? Mau membantu saudara ketika membutuhkan, mendengarkan dasar saudara saat ada masalah, membantu dia ikhlas tanpa pamrih. Saudara yang baik adalah yang sering memberi bantuan, bukan hanya meminta bantuan. Dan terakhir lebih baik menjadi tangan di atas atau memberi daripada tangan di bawah atau meminta. Iya. Nah yang kedua tuh saling perhatian dan kasih sayang. Bagaimana caranya? Itu membantu saudara ketika membutuhkan, mendengarkan saat ada saudara yang berkeluh kesah, kemudian juga membantu dengan ikhlas tanpa pamrih. Nah kemudian juga saling memberikan bantuan ya, bukan hanya meminta bantuan. Nah selanjutnya menjaga nama baik keluarga. Nah dengan menjaga nama baik keluarga berarti juga menjaga nama baik saudara. Yang keempat menjauhi sifat permusuhan kepada saudara. Yang pertama itu tidak iri dan juga dengki, tidak berprasangka buruk, dan tidak menuntut secara berlebihan kepada saudara.
kelima itu menjaga perasaan saudara. Jadi kita tidak boleh menyinggung perasaan saudara, yang menjaga perasaan saudara agar tidak menyakiti perasaannya. Nah, kemudian bentuk ciri-ciri adab kepada teman. Ada yang bisa membacanya? Saya Bu. Presketika, silakan. 1. Menciptakan suasana aman dan nyaman dalam pertemanan, di mana tidak membuat teman merasa takut, tidak mengejek ataupun merendahkan teman, tidak membuat teman merasa tidak dihargai. Yang kedua itu adalah suka membantu teman, di mana membantu teman itu saat kesulitan. Dan yang ketiga itu adalah membawa teman ke hal kebaikan dalam pergaulan, yaitu dengan mengajak teman belajar, tidak mengajak ke hal yang buruk, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Apa saja tadi yang disebutkan oleh Setika? Yang pertama, menciptakan suasana aman dan nyaman. Yang kedua, suka membantu teman. Yang ketiga, Membawa teman ke hal kebaikan dalam pergaulan. contoh di sini, misalnya teman mengajak, Tika, bolos yuk. Itu adab yang baik atau tidak? Seharusnya kita bagaimana dalam pertemanan? Mengajak ke dalam hal kebaikan. Oke, lanjut ya. Bentuk ciri adab kepada tetangga. Yang pertama itu menerapkan 5S, sopan salam, selendang, sopan santun. Nah, yang kedua, Menjaga kerukunan dan nyaman. yang ketiga, menganggap tetangga itu sebagai saudara. Dan yang keempat juga Saling silaturahmi. Nah, pertama misalnya kita lewat di depan rumah tetangga, kita menerapkan 5S ini ya. Kita sapa, salam, senyum, dan juga sopan santun. Nah, seperti itu. Dan juga menjaga kerukunan dan keamanan, tidak membuat keributan ya. Misalnya dalam bertetangga kita hidupkan musik sebesar-besarnya sehingga mengganggu tetangga, itu tidak diperbolehkan ya. Ya, Bu. Oke, selanjutnya tuh selalu berprasangka baik. Jadi kita tidak boleh mencurigai hal-hal yang buruk kepada tetangga ya. Kemudian juga selalu membuka pintu maaf. Misalnya dalam bertetangga ada melakukan kesalahan, kita harus selalu membuka pintu maafnya ya. Dan tidak menanamkan dendam dalam hati kita. Oke. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah cara membiasakan diri beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang pertama itu harus menyadari bahwa setiap orang Islam itu merupakan saudara bagi orang Islam yang lain. Nah, menganggap semua muslim sebagai saudara, tidak membedakan teman dan juga tetangga, saling menghormati karena sama-sama beriman. Yang kedua, memahami bahwa saudara ibarat satu tubuh. Jika satu sakit, maka yang lain juga sakit ya. Nah, apa tadi? Kau ulang lagi? Menyadari bahwasanya orang Islam adalah saudara bagi orang Muslim yang lain. Memahami bahwa saudara adalah satu tubuh, jika satu sakit, maka seluruh tubuh itu ikut terasa sakit. Oke, lanjut. Yang ketiga, coba baca sama-sama saja. Sampai di sini Anda paham? Paham ya. Baik, sekarang kita akan melakukan kegiatan diskusi ya. Ibu akan membagi Anda menjadi 3 kelompok. Yaitu kelompok 1 Alia dengan Amnatus, yang kedua Zarinah dengan Sri Atika, yang ketiga Aulia dengan Gusmita. Nah, kalian akan melakukan praktek di depan ya, contoh atau role play ini ya. Kalian akan bermain peran. Yang pertama kelompok 1 bagaimana adab kepada saudara, kelompok 2 adab kepada teman, dan kelompok 3 adab kepada tetangga. Nah, silakan Anda diskusikan selama 5 menit, kemudian praktekkan di depan. Baik,
2 akan mempraktekkan cara menghargai teman sebaya. Ika boleh punya trennya nggak? Yang aku ke dalam. Boleh Nina. Nina, Terima kasih. Nina sama-sama. Ika ini trennya. Terima kasih banyak ya. Udah selesai ya? Sudah. Ayo. Sekianlah penampilan dari kelompok 2 mengenai menghargai teman sebaya. Sekian, saya kembalikan kepada Ibu. Baik, kita berikan tepuk tangan, kita berikan sambut lagi ya. Nah, dari penampilan teman tadi, apa yang bisa kalian ambil? Menghargai teman, Bu. Menghargai teman. Tolong menolong Bu. Nah, susah. Intinya itu tolong menolong ya. Nah, jika teman ada kesulitan, kalian harus saling menolong. Baik, mungkin sampai di sini saja karena waktunya tinggal sedikit ya. Boleh meminta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada Aulia, silakan. Simpulkan bagaimana ada kepada teman saudara, kepada saudara, teman dan juga tetangga itu. Baik Bu, cara membiasakan diri terhadap teman, saudara dan tetangga itu memberi perhatian kepada saudara, teman dan tetangga serta menjaga sopan santun serta perasaan saudara, teman dan tetangga, Bu. Iya, betul. Nah, cara membiasakan diri kepada saudara, teman dan juga tetangga seperti yang dijelaskan oleh Aulia tadi ya. Nah, mungkin sampai di sini saja ya, karena waktu sudah habis. Nah, untuk minggu depan juga akan kasih tugas Anda. Silakan Anda kerjakan saja yang akan dibutuhkan ya. Tolong kerjakan ini sesuai dengan kelompok tadi. Sesuai kelompok tadi, fotokopikan dan berikan kepada teman-teman lainnya. Nah, kerjakan dan kumpulkan minggu depan.